Tahun-tahun peralihan di MotoGP selalu menjadi masa yang paling menarik. Berjalan beriringan dengan kejuaraan dunia adalah pengujian mesin-mesin yang benar-benar baru serta potensi munculnya konsep-konsep radikal. Era mesin 1000cc MotoGP saat ini akan berakhir ketika bendera finish dikibarkan di Grand Prix Valencia pada pertengahan November mendatang. Ini akan menjadi masa berlaku peraturan terlama di kelas utama sejak peralihan penuh ke mesin 2 tak 500cc pada tahun 1970-an yang bertahan hingga awal era 4 tak pada akhir tahun 2001. Tentu saja siklus regulasi saat ini tidak diam di tempat sejak mesin 1000cc diperkenalkan pada tahun 2012. Dalam periode tersebut, MotoGP beralih ke elektronik, mengganti ban Bridgestone dengan Michelin, serta menyaksikan perkembangan aerodinamika yang pesat dan munculnya perangkat pengatur ketinggian. Akibatnya, peta persaingan berubah signifikan dibanding tahun-tahun awal format 1000cc. Dominasi berpindah dari Honda sepanjang tahun 2010-an ke Ducati, seiring terbuktinya betapa pentingnya sikap berpikiran terbuka yang ditunjukkan oleh pabrikan Eropa. Menjelang fajar musim 2026, ada harapan bahwa dominasi Ducati bisa ditantang dalam perebutan gelar juara dunia. Aprilia muncul dengan paket motor yang kuat, memenangkan 4 Grand Prix dan naik ke posisi kedua dalam klasemen konstruktor. Namun Ducati tetap mendominasi musim tersebut dengan total 17 kemenangan Grand Prix dan menyapu bersih semua gelar di mana Marc Marquez meraih 11 kemenangan dalam perjalanannya merebut gelar ke-7 di kelas utama. Absennya Marquez di 4 seri terakhir akibat cedera justru memperlihatkan betapa besar perbedaan yang dibuatnya di atas motor GP25. Sementara rekan setimnya Pecco Bagnaia terus mengalami performa yang tidak konsisten. Indikasi awal setelah tes pramusim di Sepang awal bulan ini menunjukkan bahwa Ducati telah membuat kemajuan dengan motor GP26 mereka. Sementara Aprilia tampaknya masih memimpin perlawanan terhadap rival senegaranya itu menjelang dimulainya musim. Pada abad ke-21, MotoGP telah mengalami 3 perombakan besar regulasi, dari 500cc ke 4 tak MotoGP pada tahun 2002, dari 990cc ke 800cc pada tahun 2007, dan dari 800cc ke 1000cc pada tahun 2012. Pada akhir era 2 tak 500cc di tahun 2001, mesin-mesin tersebut sudah mencapai puncak pengembangannya. Secara teori, hal ini seharusnya menghasilkan kompetisi yang lebih seimbang. Namun kenyataannya, Honda justru menghancurkan lawan-lawannya. Dari 16 seri balapan, Honda memenangkan 12 di antaranya. Sementara Yamaha mengambil 3 kemenangan dan Suzuki 1. Honda mengakhiri tahun dengan keunggulan 72 poin dari Yamaha di klasemen konstruktor. Sementara Valentino Rossi mengalahkan Max Biaggi untuk gelar kelas utama pertamanya dengan selisih 106 poin. Ketika Formula 4 tak MotoGP mulai berlaku pada tahun 2002, Honda terus mendominasi dengan motor RC211V mereka yang luar biasa. Rossi melenggang mulus meraih gelar juara berturut-turut pada tahun 2002 dan 2003. Rentetan kemenangan itu kemungkinan akan berlanjut andai saja Honda tidak mengecewakan, hingga ia memutuskan pindah ke Yamaha, di mana ia kemudian memenangkan kejuaraan tahun 2004 dan 2005. Pada titik ini, di era MotoGP, kecepatan motor mulai mencapai tingkat yang berbahaya, dan kejuaraan bersiap beralih ke mesin 800cc yang lebih lambat dan dianggap lebih aman untuk musim 2007. Musim 2006 menjadi pertarungan gelar paling ketat di tahun transisi abad ke-21. Nicky Hayden dari Honda dan Rossi dari Yamaha bertarung hingga akhir musim demi gelar juara. Hayden akhirnya menang dalam penutupan tahun yang dramatis, di mana kekuasaan Rossi berakhir hanya dengan selisih 5 poin setelah ia terjatuh dan gagal bersaing di final Valencia. Namun klasemen konstruktor menunjukkan gambaran yang berbeda. Honda mengumpulkan 360 poin, sementara Yamaha hanya 289 poin. Honda memiliki 4 pembalap, Hayden, Dani Pedrosa, Tony Elias, Marco Melandri yang menyumbang kemenangan. Sementara hanya Rossi yang menang untuk Yamaha. Menjelang akhir siklus aturan 800cc pada tahun 2011, landscape kompetisi masih sebagian besar didominasi oleh Yamaha dan Honda. Ducati mencetak kemenangan kejuaraan pertama era 800cc pada tahun 2007 bersama Casey Stoner, sebelum Yamaha memenangkan gelar antara tahun 2008 hingga 2010. Honda tidak memulai dengan baik ketika era 800cc dimulai, namun bersiap untuk akhirnya memenangkan gelar dalam siklus aturan tersebut ketika mereka merekrut Stoner dari Ducati untuk tahun 2011. Pembalap Australia itu mendominasi di atas RC212V, mengklaim 10 kemenangan Grand Prix untuk mengalahkan Jorge Lorenzo
dan Yamaha di klasemen dengan selisih 90 poin. Honda menikmati 3 kemenangan tambahan melalui Pedrosa. Sementara Yamaha hanya berhasil meraih 4 kemenangan yang dibagi antara Lorenzo dan Ben Spies. Honda memiliki rekor hampir sempurna pada tahun 2011, memenangkan 13 dari 17 seri yang digelar dan menjadi runner-up di sisa balapan lainnya. Mereka mengakhiri musim dengan keunggulan 80 poin dari Yamaha di klasemen konstruktor. Menariknya, Honda sekali lagi tidak langsung berhasil pada awal siklus aturan berikutnya. Versi pertama RC213V gagal menyamai dominasi RC212V terakhir, dan Yamaha akhirnya menang pada tahun 2012 bersama Lorenzo. Satu hal yang menonjol dari musim 2001, 2006, dan 2011 saat siklus aturan berakhir adalah betapa pentingnya bakat pembalap lintas generasi bagi kesuksesan pabrikan di sebagian besar tahun-tahun tersebut. Rossi memang ditakdirkan untuk musim seperti yang ia ciptakan pada tahun 2001, yang menandai awal periode dominasi pembalap Italia tersebut. Pada tahun 2011, nasib baik membawa Stoner ke kubu Honda, di mana salah satu pembalap paling berbakat secara alami di abad ini membuktikan alasannya. Elemen bakat tersebut tampaknya sama pentingnya di tahun pertama regulasi baru. Rossi mendominasi untuk Honda pada tahun 2002. Di tahun pertama motor 4-tak 990cc, Stoner menyapu bersih kemenangan dengan Ducati pada tahun 2007 di musim debut motor 800cc. Dan Lorenzo tampil terbaik di atas Yamaha pada awal aturan 1000cc. Meskipun akan berusia 33 tahun pada bulan Februari dan memasuki musim ke-14 di MotoGP setelah cedera bahu yang rumit akhir tahun lalu, Marquez tetap menjadi tolak ukur. Di atas motor yang sulit pada tahun 2025, Marquez tetap mendominasi. Pada tahap musim dingin ini, motor GP26 tampaknya menjadi langkah maju yang nyata. Meskipun hal itu pasti akan membantu rekan-rekan setimnya menjalani musim yang lebih konsisten dan mungkin bahkan mendorongnya lebih keras, sulit untuk melihat hal itu akan membuat Marquez bisa dikalahkan. Walaupun bukan perubahan motor, peralihan ke elektronik standar dan ban Michelin pada tahun 2016 tidak menghentikan Marquez dan Honda untuk mendominasi di tahun-tahun berikutnya hingga 2019. Tahun depan, Pirelli akan mengambil alih dari Michelin, yang diperkirakan akan menyebabkan perombakan terbesar di grid, bahkan lebih besar daripada dampak motor 850cc. Oleh karena itu, sejarah tampaknya semakin berpihak pada Ducati dan Marquez.